Klub Liga Indonesia seolah-olah disentil nih sama klub dari Liga Malaysia, yaitu JDT alias Johor Darul Takzim. Ya, JDT mengumumkan mendatangkan Jesse Rodriguez, mantan pemain dari Real Madrid. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat JDT mengumumkan mendatangkan Jesse Rodriguez, tak sedikit juga komentar miring datang menuju JDT. Disebut-sebutlah Jesse Rodriguez ini pemain tua. Jesse Rodriguez sudah habis. Jesse Rodriguez banyak mengalami cedera. Jesse Rodriguez tidak akan memberikan banyak impactful terhadap permainan dari JDT. Tentu pada video ini kita tidak akan membahas secara spesifik, secara khusus bagaimana permainan dari Jesse Rodriguez, tetapi kita bisa melihat pengelolaan manajemen klub yang dimiliki oleh JDT sangat amat luar biasa, teman-teman. Jika kita komparasikan antara JDT dengan klub-klub yang ada di Liga Indonesia, ada beberapa elemen klub Liga Indonesia itu tertinggal. Salah satunya fasilitas yang sangat amat prima yang dimiliki oleh JDT, teman-teman. Dan stigmatisasi muncul juga kepada JDT meski mereka berhasil mendominasi Liga Malaysia. Disebutlah Liga Malaysia Liga Petani. Sebelum Liga Malaysia bergulir, kita sudah tahu siapa yang akan menjadi juara, dan terbukti teman-teman di beberapa edisi terakhir, di beberapa edisi tahun kebelakangan Liga Malaysia, JDT memang dikdaya. Sangat amat sulit klub-klub lain untuk menandingi JDT, dan untuk antara JDT dengan klub-klub yang ada di Liga Malaysia yang lain, teman-teman, secara pengurusan pengelolaan, teman-teman, ya memang ada gap, ya ada jarak yang lebar sehingga JDT terus meroket, sedangkan klub-klub yang ada di Liga Malaysia cenderung stuck atau bahkan beberapa klub mengalami yang namanya krisis keuangan. Dan di posisi sekarang JDT pun tidak hanya melihat bagaimana hanya berhasil di kompetisi domestik alias Liga Malaysia, tetapi di beberapa tahun kebelakangan ini JDT memiliki sebuah konsensus bagaimana bisa berhasil, bisa sukses di level yang lebih tinggi, yaitu di level Asia, Liga Champions Elite. Dan itu sudah sudah terlihat di beberapa edisi yang mereka lakoni, teman-teman, sudah memberikan perlawanan yang sangat-sangat bagus, bukan hanya dari sisi skor tetapi dari sisi permainan. Oke, kita bahas dulu poin pertama. Ya, JDT mengumumkan mendatangkan Jesse Rodriguez. Apa keuntungan dari mereka? Tentu jelas exposure alias engagement. Pada saat JDT mengumumkan mendatangkan Jesse Rodriguez, Fabrizio Romano, salah satu jurnalis sandal di dunia, teman-teman, mengumumkan proses transfer tersebut. Dan bukan hanya Fabrizio Romano, banyak media-media yang ada di belahan dunia mengumumkan tindak lanjut yang dilakukan oleh JDT mendatangkan Jesse Rodriguez. Sampai saat aku membuat video ini, ada, ya mungkin tentu akan lebih, teman-teman, kurang lebih yang aku tabulasi ada 5-6 juta engagement muncul dari media sosial, khususnya Twitter saja. Kita nggak melihat di media sosial lain pemberitaan soal JDT berhasil mendatangkan pemain Real Madrid tersebut. Dan ya, Jesse Rodriguez pun kan banyak berlabuh ke klub A, klub B, klub C. Jadi secara bargaining position, Jesse Rodriguez ini ya sudah dikenal oleh banyak negara. Jadi tak heran ketika Jesse Rodriguez berlabuh ke JDT, bukan hanya negara dari Spanyol memberitakan, bukan hanya negara dari Malaysia yang memberitakan, bukan hanya negara dari Inggris yang memberitakan, tetapi juga dari Prancis, dari Turki, dan ya media-media khususnya di dalam Indonesia. Dan ya, kita lihatlah nanti bagaimana ya impact
permainan yang ditampilkan oleh Jesse Rodriguez. Menarik aja gitu ya, dari banyaknya pengalaman yang dia rasakan di Eropa, akhirnya dia berlabuh ke Asia Tenggara memilih Johor Darul Takzim. Dan tentu salah satu yang dilihat oleh pemain itu ya, bagaimana fasilitas klub itu, bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap klub. Artinya secara posisi GDT ini dipandang oleh Jesse Rodriguez oke nih. Nah, kalau kita lihat pun track record yang dimiliki oleh GDT mendatangkan pemain-pemain top ini bukan hanya pertama kali. Pada beberapa tahun lalu pernah Aimar kan. Jadi dengan datangnya pemain-pemain bintang, teman-teman, ini sebenarnya bisa sebagai sisi marketing yang baik juga ya kepada GDT, teman-teman. Semakin dikenal GDT, maka semakin mudah itu GDT pun untuk bisa melempar proposal untuk merekrut pemain-pemain yang berkualitas tinggi atau mempunyai nama yang besar, teman-teman. Kemudian yang kedua, perlu kita garis bawahi dari laporan analisa Opta ini kan sebuah ya media yang membeberkan data statistik sepak bola. Kita sering melihatnya tampil di Liga Inggris dan liga-liga elit Eropa. Nah, jadi beberapa waktu kebelakangan ini, baru-baru saja 4-5 hari, teman-teman, Opta mengeluarkan ranking klub terbaik yang ada di dunia. Kita bahas spesifik ke Johor Darul Takzim. Nah, GDT ini untuk di dunia berada di urutan 231. Sedangkan untuk di Asia berada di urutan kelima. Nah, ini dia skematisasinya. Peringkat pertama itu ada Al Hilal, peringkat kedua klub dari Cristiano Ronaldo, Al Nassr, kemudian Vissel Kobe, kemudian Hiroshima, dan kelima Johor Darul Takzim. Dari 16 besar klub yang ada di Asia, tak ada klub dari Liga Indonesia. Ini disentil banget nih, dihentak banget nih oleh GDT, teman-teman. Jadi terlalu jauh posisi kita sekarang, sangat amat tidak mengenakan. Dan untuk di posisi Asia Tenggara, GDT peringkat pertama. Oke. Nah, itu dari sisi angka, dari sisi kuantitatif. Tentu kalau dari sisi kualitatifnya tadi sudah kita lihat fasilitas, lain sebagainya, pengelolaan manajemen. Tentu dari sisi data pun perlu kita lihat. Dan itu dipublikasikan sendiri ya oleh media sosial Johor Darul Takzim. Suatu kebanggaan yang dimiliki oleh GDT, teman-teman. Nah, penting untuk di posisi sekarang, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, GDT nggak hanya boleh berbicara banyak di Liga Malaysia, itu udah mereka tamatkan. Dan menariknya, mereka memiliki visi yang sangat amat jelas sekarang, bagaimana posisi mereka untuk bisa berprestasi lebih jauh di level Liga Champions Asia. Untuk AFC Cup, sebelum berubah format, mereka sudah menjuarai Johor bersama coach Mario Gomez, mantan pelatih Persib juga. Nah, di posisi sekarang mereka ingin jauh. Nah, bagaimana cara mereka ingin berlabuh jauh di Liga Champions Asia, teman-teman? Mempertebal sekuat. Jadi kedalaman yang dimiliki oleh GDT ini sangat amat luar biasa. Nah, jadi pada saat pertandingan GDT menghadapi Shanghai Shenhua, di situ GDT menang 3-0 di Liga Champions Asia beberapa hari yang lalu, teman-teman. Striker saja GDT, teman-teman, dia memainkan line up pertama itu Obregon nomor 99. Nah, padahal di cadangan ada nomor 9 Bergson. Bergson ini pun gokil banget bersama GDT, banyak menciptakan sebuah gol. Jadi di setiap posisi, jika kita elaborasi, jika kita bedah, GDT ini tebal banget. Nah, ketebalan skuad ini penting bagi GDT untuk bisa memberikan prestasi lebih di kancah Asia. Nah, karena di beberapa kesempatan yang sudah dilakoni oleh GDT beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu ke belakang, teman-teman, dengan skuad yang pas-pasan, dengan skuad yang tidak tebal, ujungnya mereka mengalami kelelahan, ujungnya banyak mengalami cedera sehingga sulit menampilkan performa yang ideal. Nah, dengan skuad yang tebal tentu butuh yang namanya kocek yang dalam. Itu sekarang coba dibangun oleh GDT bersama pelatihnya, yaitu Coach Hector. Nah, ketika Jordi Amat cedera ada Insa, ketika Obregon cedera ada Bergson. Nah, jadi sangat amat tebal. Nah, jadi jangan heran, teman-teman, bagaimana GDT sekarang ini pelan-pelan bisa mengalahkan tim-tim elit di kawasan Liga Champions Asia. Dan apakah klub-klub kita bisa
menyaingi GDT untuk level Asia, di posisi sekarang ini nyata-nyatanya kita mengalami kesulitan. Kenapa? Ya, khusus untuk turnamen saja kita masih mengikuti Liga Champions 2, bukan Liga Champions Elite seperti GDT. Persib mengalami kekalahan saat menghadapi Zhejiang, perwakilan dari Liga Cina, kesulitan. Kemudian saat menghadapi Ford di kandang sendiri, kesulitan. Dari segi permainan aja, itu kesulitan Persib Bandung. Nah, beberapa klub-klub kita di Liga Indonesia, PSM Bali United yang mendapatkan kesempatan mengalami kesulitan. Oke, ada beberapa pertandingan mendapatkan hasil positif, tetapi dari sisi permainan ketika kita bawa nih ke level Asia lebih tinggi, teman-teman, kita ya susah gitu, ataupun perlu effort, perlu ekstra lebih tinggi kerja kerasnya, persiapannya. Sedangkan GDT ini mereka mendapatkan hasil yang prima, tetapi diimbangi oleh permainan yang coba mereka ciptakan, mendominasi, menciptakan yang namanya kreativitas tinggi, dan itu tujuannya untuk menghibur, dan itu tujuannya bukan hanya sifatnya bermain pragmatis, hanya mengandalkan incar kemenangan, tetapi bagaimana mengincar kemenangan dengan permainan cantik sehingga memunculkan yang namanya legacy, permainan yang proper. Dan ya, ini sebagai sebuah introspeksi besar terhadap kita, teman-teman, Liga Indonesia. Nah, Opta tadi menjelaskan juga bagaimana mereka melakukan ya perankingan itu. Mereka menggunakan sistem berbasis elo hierarkis. Nah, ini juga sistem yang digunakan oleh FIFA untuk menentukan ranking FIFA. Nah, jadi kalau misalnya tim yang papan bawah menghadapi tim lebih tinggi levelnya, maka tim papan bawah ini kalau menang akan mendapatkan poin lebih tinggi. Atau ketika mereka imbang, ya seperti yang sedang dialami timnas Indonesia. Seperti itulah kurang lebih sistem perankingannya. Dan ini setiap hari akan berubah. Ketika berprestasi, maka akan tinggi rankingnya. Dan kita pun bisa kita bandingkan dengan ranking klub yang ada di Liga Indonesia. Antara GDT aku bandingkan dengan 18 klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Dan ya, Johor Darul Takzim berada di posisi pertama dengan ranking pertama, dan untuk di ranking di global di dunia berada di urutan 232. Sedangkan peringkat kedua yaitu Borneo FC dengan rating 66,4 dan posisi ranking di dunia 1632. Bayangkan, jauh banget. Di bawah Borneo ada Persib, Bali, PSM, Dewa, Persebaya, Persija, dan terakhir Semen Padang. Ini yang dirilis oleh Opta Analis, yang setiap hari bisa berubah tergantung prestasi kemampuan yang dimiliki oleh sebuah klub ketika bertanding. Pun sekarang ini GDT terus menghasilkan poin positif, tren positif bukan tak mungkin akan terus meningkat. Ya, itulah dia salah satu bagaimana GDT ya teman-teman untuk berprestasi di Asia. Tentu nggak hanya bisa mengandalkan permainan ataupun pemain seadanya, tentu harus memiliki skuad yang tebal. Dan itu sudah dirasakan oleh GDT dengan segala introspeksi yang mereka lakoni beberapa tahun ke belakang. Dengan mendatangkan Jesse Rodriguez, bukan hanya dari sisi engagement mereka harusnya semakin besar, tetapi bagaimana dari sisi opsi pemain yang diturunkan bisa menambah cakrawala yang dimiliki oleh Coach Hector. Dan semua pelatih, semua klub pasti ingin memiliki skuad yang tebal. Dan kalau kita bicara timnas Indonesia, teman-teman, Coach Sinteyong, Pak Erick Thohir kan juga sudah katakan, mau berprestasi harus memiliki skuad yang tebal. Kalau memiliki skuad yang apa adanya, maka akan sangat sulit untuk mencapai yang namanya prestasi. Dan kita pernah merasakan di momen skuad kita tidak tebal, timnas kita tidak tebal, antara pemain inti sama pemain cadangan. Ketika pemain cadangan dimasukkan, berubah permainan. Nah, bagi GDT itu tak boleh lagi terjadi. Antara pemain inti sama pemain cadangan ketika di switch, ketika diganti, tetap cara bermain GDT itu tetap sama, tidak berubah. Nah, kalau kita bicara level klub kita, contoh Persib Bandung. Sekarang ini Persib Bandung mengalami yang namanya kesulitan dari sisi kedalaman. Tebal itu tidak mereka miliki. Jadi ketika ada pemain cedera, mengalami kesulitan
perubahan unbalance muncul terhadap permainan. Ya, semoga kita banyak bisa belajar dari GDT. Jangan malu-malu teman-teman. Ya, walaupun ada juga sebagian oknum mengatakan Liga Malaysia Liga Petani, liga nggak jelas, tetapi sekarang GDT menjadi salah satu tulang punggung lah ya terhadap Liga Malaysia, dan GDT pun beberapa tahun terakhir terus konsisten tampil di level Asia, prestasi dan bahkan terus meningkat teman-teman untuk bisa berbicara banyak. Dan ya, jadi jangan heran koefisien Liga Malaysia pun sangat amat terbantu karena prestasi yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim, dan itu belum kita punyai di Liga Indonesia. Kita acap kali muncul sebuah pemikiran mindset harus berprestasi saja di liga domestik karena prestisiusnya, karena gengsi, sedangkan di kancah Asia nggak terlalu dipedulikan, nggak terlalu dilihat karena ya udah kalau misalnya kalah lewat gitu saja, nggak ada tekanan yang begitu agresif. Cenderung kalau kita di sepak bola Indonesia, kalau ada pertandingan prestisius, pertandingan bersejarah, kemudian ada muncul berdempetan dengan pertandingan di level Asia, kadang kan sering muncul tuh, akhirnya pilih aja pertandingan lokal karena prestisiusnya tadi, di gengsinya tadi. Sedangkan kalau kita bicara di level Asia, nggak exposure tinggi ya dilepaskan. Padahal ya sekarang ini yang dirasakan oleh GDT, mereka terus berprestasi, mereka terus meningkat, engagement tinggi, dan jangan heran seperti misalnya YouTuber terkemuka di dunia, salah satunya teman-teman Aisyo Speed, mengunjungi GDT langsung, Johor Darul Takzim, ke stadionnya. Sedangkan kalau kita kan nggak didatangi oleh Aisyo Speed, kasar kayak gitulah ya. Itu kalau kita bicara engagement saja dari aspek yang terkecil salah satu ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.